Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq Adibul Muhtar. NIM saya 520411355. Saya dari kelas Big Data dan Data Analitik kelas 8. Saya akan mengerjakan soal UAS, ujian akhir semester, ganjil tahun ajaran 2021-2022 untuk Big Data and Data Analitik. Langsung ke soal yang pertama. Di sini ada sebuah teks dan juga ada sebuah proses pada RapidMiner. Tuliskan maksud soal dan hasilnya, berikan penjelasan. Kita langsung ke RapidMiner-nya. Saya sudah buatkan persis seperti yang ada di soal. Create dokumen, tokenize, kemudian Steam Porter. Nah, sebelum itu saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk fungsi-fungsi dari masing-masing operator ini. Operator create dokumen fungsinya adalah untuk membuat dokumen. Di bagian parameter di sini edit text, kita bisa tuliskan di sini sebuah kalimat yang berada pada soal tadi. Yang ini saya sudah menuliskan di bagian operator create dokumen. Kemudian kita tinggal apply, kemudian operator tokenize. Operator tokenize digunakan untuk memecah kalimat menjadi sebuah kata. Digunakan untuk memecah kalimat menjadi sebuah kata. Sebelum itu saya akan menunjukkan terlebih dahulu untuk proses dari awal demi awal. Saya disablekan dua operator ini. Saya akan jalankan proses create dokumen. Nah, maka hasilnya akan seperti dilihat pada panel dokumen ini. Teks yang bawah adalah teks yang asli, kemudian ini hasilnya. Kemudian kembali ke menu desain, kemudian kita pasangkan tag operator tokenize ke create dokumen yang fungsinya adalah memecah kalimat menjadi sebuah kata. Untuk bagian parameter operator tokenize tidak ada yang perlu diubah. Kemudian jalankan prosesnya, maka operator tokenize akan memberikan tanda pada kata yang berwarna biru, seperti appearance, the, kemudian national, during, AFF, made, dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi dari operator tokenize. Kemudian kembali ke menu desain. Kita pakai menu atau operator Steam Porter. Steam Porter ini digunakan atau fungsinya adalah untuk mencari kata dasar dari setiap kata, dan merubah teks menjadi kecil. Jadi, fungsi dari operator Steam Porter ini adalah untuk mengembalikan dari kata yang berwarna biru tadi, kemudian operator Steam Porter itu akan mengembalikan kata tersebut menjadi kata dasar
dan kemudian teksnya akan berubah menjadi kecil semua. Jalankan prosesnya, maka hasilnya bisa dilihat di sini. Teksnya sudah berubah menjadi kecil semua. Kemudian untuk appearance itu berubah menjadi appear. Kata dasarnya adalah appear. Artinya operator steamporter telah berhasil untuk mengubah kata menjadi kata dasar. Jadi seperti itu untuk penjelasan saya pada soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, dengan kata kunci Omicron, buatlah sentimen analisisnya dan jelaskan sedetail mungkin. Jadi untuk yang nomor 2 kita disuruh untuk menganalisis sentimen data dari sebuah kata kunci Omicron. Kita kembali ke RapidMiner-nya. Sebelum proses awal pada sentimen analisis adalah kita buat koneksinya dulu atau kita crawling data dulu lewat Twitter. Tapi sebelumnya kita buat koneksi terlebih dahulu di bagian connection. Di sini saya sudah ada dua koneksi Twitter dan koneksi Twitter 2. Saya tidak perlu untuk membuat connection lagi karena saya sudah memiliki dua koneksi Twitter di sini. Oke, langkah yang pertama pada bagian operator, kita cari operator bernama search Twitter. Cari operator bernama search Twitter. Nah, pada bagian search Twitter, tepatnya pada bagian parameter, kita tambahkan koneksi Twitternya, connection entry. Saya pilih koneksi Twitter 2. Kemudian di sini untuk query-nya kita samakan dengan perintah yang ada di soal tadi, yaitu Omicron. Kemudian di sini untuk limit datanya yang akan kita ambil, misalkan kita set menjadi 250. Selesai, kemudian kita jalankan prosesnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ada 250 record dan ada 11 regular atribut. Nah, yang akan kita proses yaitu hanya bagian teksnya saja. Yang akan kita proses hanya pada bagian teksnya saja. Oke, kembali ke menu desain. Selanjutnya saya akan menggunakan operator filter example. Nah, pada filter example yang ini, kita akan memfilter teks untuk atribut teks
kita akan menampilkan yang tidak missing value. Beralih ke menu parameter sebelah kanan untuk filter, add filter, pilih bagian text, kemudian parameternya is not missing. Artinya kita akan menampilkan pada bagian text yang tidak missing value. Kita tampilkan. Klik OK. Kemudian kita jalankan prosesnya. Nah, untuk proses filter example ini tetap ya untuk jumlah datanya dari awal ataupun yang sekarang ini tetap 250, artinya di bagian atribut teks ini isi datanya itu tidak ada yang missing value. Kemudian kembali ke tab desain, kita masih menggunakan filter example lagi. Untuk filter example 2, filter yang kedua ini adalah saya akan menampilkan atau memfilter pada bagian language, yaitu en. Language sama dengan en. Artinya apa? Artinya saya ingin menampilkan bahasa yang bahasanya itu adalah English, yang en. Maka nanti datanya yang muncul itu dengan kategori language sama dengan en. Oke, kemudian jalankan prosesnya. Nah, bisa dilihat di atribut language, bahasanya sudah en semuanya. Nah, di sini juga untuk datanya sudah berkurang dari 250 menjadi 231. Kembali ke tab desain. Langkah selanjutnya adalah remove duplicate. Untuk meremove apabila ada data yang duplikat. Cari di operator bernama remove duplicate. Di bagian remove duplicate ini untuk settingan parameternya kita set all saja. Kita jalankan prosesnya. Nah, untuk hasilnya tidak ada perubahan apapun dari sebelumnya 230 data dan sekarang juga masih 231 data. Artinya data kita ini itu tidak ada yang duplikat. Kembali ke menu desain. Selanjutnya kita akan menggunakan operator select attribute. Cari di operator select attribute. Nah, operator select attribute ini fungsinya adalah untuk menyeleksi atribut yang ingin kita tampilkan. Karena dalam sentimen analisis, atribut yang akan kita gunakan adalah atribut teks, maka yang akan kita tampilkan adalah untuk atribut teksnya saja. Select atribut, kemudian di parameter atribut filter type-nya kita pilih single, dan atributnya kita pilih yang teks. Jalankan prosesnya. Maka yang tampil adalah
hanya atribut teksnya saja di sini. Nah, kemudian sebelum ke sentimen analisis, kita perlu mengolah data yang ada pada atribut teks ini, di mana kita akan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu seperti retweet, add, bla bla bla. Ya, di setiap record, jika ada retweet, kita akan hilangkan. Kemudian apabila nanti ada URL atau link, nanti kita juga akan hilangkan. Teks-teks yang tidak perlu akan kita hilangkan. Oke, kembali ke menu desain. Untuk memproses mengolah data pada atribut teks, kita membutuhkan operator replace. Cari di operator replace. Kemudian di replace word, saya akan menggunakan sebuah regular expression untuk menghilangkan retweet-nya tadi. Nah, seperti ini. Artinya, kita akan menghilangkan retweet, add, kemudian kata yang ada di belakangnya sampai titik 2. Itu akan dihilangkan. Replace by-nya kita kosongkan. Kita jalankan prosesnya. Oh, sebelum itu kita tampilkan dulu yang ori. Jalankan prosesnya. Ini yang ori. Untuk yang data yang nomor 2 ada retweet add data GUI redux titik 2. Kalau kita lihat di example set yang sudah kita replace tadi menggunakan regular expression, untuk data yang nomor 2 retweetnya sudah hilang. Untuk data yang nomor 2 retweetnya sudah hilang. Kembali ke menu desain, kemudian langkah selanjutnya adalah menu replace lagi. Replace satu lagi untuk menghapus URL yang ada pada atribut teks tadi. Di sini juga menggunakan regular expression. HTTP titik bintang artinya saya akan mengganti HTTP titik bintang itu HTTP. Setelah HTTP itu semua karakter akan dihilangkan. Diganti dengan apa? Diganti dengan kosong di sini. Jalankan prosesnya. Maka untuk yang data yang ada URL-nya akan otomatis terhapus atau terreplace.
Nah, langkah selanjutnya adalah sentimen analisisnya. Di operator ini kita cari operator sentimen analisis. Operator sentimen analisis ini digunakan untuk melihat data-data eh, sentimennya, bisa melihat analisis dari setiap data yang kita punya. Mohon maaf apabila ini sedikit lama karena, nah, saya nggak tahu kenapa operator sentimen data analisis ini kayaknya begitu berat sehingga munculnya itu tidak atau membutuhkan waktu munculnya. Nah, sentimen analisis ini sudah eh, kita terapkan pada data kita. Pada panel parameter sentimen analisisnya, atributnya kita pilih teks karena yang ingin kita olah sentimen analisisnya adalah yang atribut teks. Untuk yang lainnya tidak perlu diubah. Kita jalankan prosesnya. Mohon maaf kalau misalkan ini sedikit lama nantinya untuk proses sentimen analisisnya, mungkin akan sedikit memakan waktu beberapa menit.
Nah, ini adalah hasil dari proses sentimen analisisnya sudah selesai. Dari 231 data sudah dianalisis sentimennya. Di sini bisa terlihat ada polarity and non, kemudian neo dari setiap data pada teksnya sudah ada sentimen analisisnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di bagian visualization. Nah, di sini N dengan warna biru, kemudian non dengan warna hijau, P dengan warna orange, N dengan warna eh, hitam, P dengan warna ungu, dan N dengan warna merah. N plus. Yang N ini bisa dilihat untuk count polarity ada 115, kemudian yang hijau adalah yang non, count polarity-nya berjumlah 48. Untuk yang orange atau yang P, count polarity-nya berjumlah 46. Untuk yang neo, count polarity-nya berjumlah 16. P plus, count polarity-nya berjumlah 4. Dan N plus, count polarity-nya berjumlah 2. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya kerjakan dari soal UAS Big Data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.